hari ini tanggal 17 ke Indonesia. Selamat pagi. Pagi nomor berapa? 49C. C, langsung belok kanan. Oh, terima kasih. Kanan. Setelah pengambilan koper, kita menunggu jemputan untuk menuju ke tempat karantina. Setelah menunggu setengah jam, langsung naik ke bis menuju ke hotel. Kita berada di hotel Ibis. Tadi jaga hotel Ibis. Ini yang dibutuhkan: KTP, paspor, boarding pass, surat karantina, surat kerja, TK, terus tes PCR. Jam 4.30 saya sudah masuk ke hotelnya. Yuk kita lihat gimana hotelnya. Ini kamarnya, kamar mandi, shower. Ini showernya. Ini hari pertama jam 6.45 udah dikirimin dinner. Ini dinner pertama di Ibis Hotel. Ada buah, buka dulu. Ada semangka dan pepaya ya, dan satu botol aqua. Darararararang. Selamat makan. Selamat pagi Jakarta. Sekarang hujan. Ibis Hotel. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan ya, tetap jaga kesehatan di masa COVID ini. Mungkin apa yang sudah kita planningkan tahun ini tidak sesuai dengan rencana, tapi pasti apa yang berikutnya adalah yang terbaik bagi kita. Nah, saya di sini mau berbagi pengalaman tentang bagaimana sih pulang ke luar negeri terus menjalani karantina yang wajib karantina diperpanjang sampai tanggal 25 Januari kalau nggak salah. Nanti saya lihat informasi berikutnya. Jadi kita wajib karantina mandiri ya di Jakarta. Biasanya yang transit Jakarta, di Jakarta ada karantina mandiri, tapi untuk yang langsung Surabaya atau langsung bandara internasional lainnya saya begitu kurang tahu. Tapi sekarang saat ini saya berada di karantina di Ibis Hotel Jakarta. Saya mendarat dari Hong Kong tanggal 17 jam Sabtu waktu Indonesia Barat ya. Setibanya di Jakarta, kita keluar dari pesawat itu langsung diarahkan ke meeting point gitu ya, untuk mengisi declaration health manual, lalu mengisi. Nah, nanti di pesawat juga akan diberi ini 2 declaration health sama
ya health alert cards lah. Ini hampir sama dengan e-hack tapi secara manual. Tapi kita juga perlu mengisi e-hack secara di aplikasi ya. Nanti di aplikasi kita mendapatkan code, scan code. Nah, nanti setelah itu kita dicek ini sama mengisi ini, lalu kita tinggal scan code. Jadi kita tidak perlu ribet ngisi lagi setelah sampai di bandara. Apa sih yang dibutuhkan saat terbang? Sebelum terbang ya. Sebelum terbang itu di bandara pasti paspor, tiket otomatis harus ada, sama hasil tes, hasil lab itu negatif. Nah, ini kita terbang. Setelah kita di pesawat, kita diberi 2 health alert sama customer declaration ya. Nah, nanti di bandara diberi kertas ini lagi. Nah, dari Kementerian Kesehatan juga. Ini hanya untuk mengetahui valid test ya. Jadi kayak masih berfungsi, kan kita tes ada setiap negara ada beda-beda. Di Hong Kong itu berfungsinya validnya 72 jam. Nah, di sini kita diberi keterangan lagi apakah hasil tes kita masih berfungsi, masih valid ya. Nah, setelah di bandara, setelah kita cek semua ini, kita digiring, bukan digiring sih, diberi arahan oleh petugas menuju ruang tunggu untuk menunggu bus. Itu sekitar ya 30-90 menit. Kalau kita di urutan ke depan ya pasti cepat lah ya. Di ruang tunggu itu kita hanya diarahkan 25 orang per base. Nah, untuk warga Indonesia, akomodasi dari transport hingga hotel itu gratis. Untuk warga negara asing itu berbayar. Nah, setelah kita dibawa bis ke hotel sesuai ketentuan dari petugas tentunya, nanti di sana kita mengisi satu lembar lagi tapi untuk keperluan hotel ya. Nah, di hotel sendiri kita juga masih butuh tadi paspor sama kontrak kerja kalau punya kontrak kerja, atau KAMAS, keterangan mahasiswa atau apa saja, KTP kalau memang ada yang kemarin ada bilang kita nggak punya KTP-nya KTP Indonesianya belum ada atau tidak dibawa, itu kita bisa pakai KTP ID Hong Kong lah, ID Hong Kong, karena kita bukti sebagai pekerja migran ya. Lalu apalagi ya, untuk hotel biasanya ya untuk hotel, setelah kita nanti di hotelnya sendiri kita dikasih penjelasan ya, makan sehari 3 kali, jam berapa hingga jam berapa, ada keterangan gitu, breakfast jam berapa sampai jam berapa, lunch jam berapa, dinner jam berapa, itu ada. Terus laundry itu sehari maksimal ya, maksimal itu 5, tapi kalau jaket, sweater yang tebel-tebel ini sendiri. Jadi 5 lembar itu yang biasa kayak t-shirt atau gitulah. Apalagi ya, hotelnya keren, good ya. Oke, saya kasih tahu ini dia. Jadi saya dapat double bed, ada kamar mandi, bukan itu kayak desk ya, coffee, tea, dan kamar mandinya lumayan gitu. Kamar mandinya shower, kamar mandi duduk gitu. Saya dapat double bed, tapi kemarin karena ada yang 2 orang, dia 2 orang itu ngaku kayak kakak adik gitu. Terus akhirnya petugas ditanya, kalian mau berdua satu kamar atau beda kamar? Terus mereka pilih satu kamar. Jadi ada yang kembali kepada pihak
pihak kalian dan pihak hotel gitulah. Tapi karena saya nggak tadi sebenarnya ada tetangga ya, jadi tapi tetangga saya sama temennya, jadi oke, saya lebih free, satu orang satu kamarnya, itu saja. Jadi keperluan terbang, tiket, hasil tes negatif, paspor di pesawat, 2 declaration custom declaration, sama kartu IHEC manual. Ini manual ya, secara ditulis, secara tertulis. Lalu ini valid tes, jadi dilihat lagi apakah tes kita masih valid atau tidak, gitu saja. Nanti bila ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar, bisa dipertanyakan di kolom komentar, maaf. Ya gitu saja. Nanti kalau di hotel ditanyakan nomor telepon, kalau tidak punya nomor telepon Indonesia, atau mungkin saja kan baru pulang, nah belum punya kartu Indonesia yang berfungsi gitu ya, biasanya kan harus isi KK dan segala macam, atau sinyalnya belum bagus, kita bisa isi email untuk informasi lebih lanjut untuk tes PCR berikutnya. Itu pihak hotel akan memberitahu kapan tes PCR berikutnya, kapan hasil tesnya keluar. Nanti itu pihak, kalau biasanya kan hasil tes PCR itu digunakan untuk flight berikutnya, karena saya melanjutkan perjalanan tanggal 22 ke Surabaya, jadi saya butuh hasil tes PCR itu. Nanti bisa ditanyakan lagi kepada petugas kapan hasilnya ya, biasanya H-1 ya, satu hari sebelumnya kita harus ada komunikasi dengan hotel untuk penerbangan esok harinya gitu. Terima kasih. Bye bye.